Ya, selamat pagi anak-anak. Bersama Bu Maria, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kelas 6 tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan, muatan pembelajaran IPA. Mari kita ingat sebelumnya anak-anak, di subtema 1 kita telah belajar ciri khusus tumbuhan dan habitat tumbuhan, serta cara adaptasi tumbuhan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Hari ini kita akan belajar ciri khusus hewan dan habitatnya, serta cara adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah bentuk penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, bentuk penyesuaian diri itu biasanya dalam hal apa? Nah, contoh dari bentuk adaptasi hewan, contohnya beberapa cara adaptasi hewan, mengeluarkan sengat racun, memutuskan ekornya atau autotomi, menyamarkan warna tubuhnya atau mimikri, ada hewan yang memiliki punuk, dan misalnya memiliki antena. Nah, itu adalah beberapa contoh adaptasi hewan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, tujuan hewan tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya apa sih? Nah, tujuannya adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya kebutuhan air dan kebutuhan makanan. Yang kedua, untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, sangat dingin, atau lingkungan yang kering. Yang ketiga, untuk melindungi diri dari pemangsa atau dari musuh. Nah, anak-anak, mari kita lihat beberapa contoh cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah cara mimikri. Apa itu cara mimikri? Cara mimikri adalah penyesuaian diri dengan mengubah warna dan sebagainya sesuai dengan alam sekitarnya untuk melindungi diri dari bahaya. Jadi tujuannya untuk melindungi diri dari bahaya atau dari musuh atau dari predator. Hewan-hewan yang mengalami atau menyesuaikan diri dengan mimikri ini akan mengubah warna tubuhnya atau warna kulitnya dan sebagainya dengan alam sekitarnya. Contoh hewan yang mimikri, mengalami mimikri, contohnya pada hewan bunglon. Nah, kemudian kumbang kura-kura emas, ini yang contoh yang kuning ini ya, kelinci sepatu hijau, katak pohon, dan belibis kutub. Nah, selanjutnya, cara adaptasi yang berikutnya, cara hewan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Cara kamuflase. Cara kamuflase berarti perubahan bentuk, rupa, sikap, warna, dan sebagainya menjadi lain agar tidak dikenali. Nah, jadi bukan hanya perubahan pada luar tubuhnya ya, bukan hanya kulitnya, bukan hanya warna tubuhnya, tapi bisa perubahan bentuk, rupa, sikap, warna, dan sebagainya agar tidak dikenali. Jadi berbeda ya nak dengan mimikri. Nah, berkamuflase maksudnya perilaku hewan yang menempatkan diri di lingkungan yang serupa dengan corak atau warna tubuhnya. Hewan yang biasanya melakukan kamuflase diantaranya belalang daun ya, beruang kutub, dan ular. Nah, ini sayapnya belalang seperti daun, mirip daun yang ini untuk tempat hidupnya, untuk menempel ya, menyesuaikan diri. Bentuk sayapnya dan juga warnanya mirip sekali dengan daun itu atau
mirip sekali dengan lingkungan tempat di mana si hewan itu tinggal. Kemudian beruang kutub juga di kutub ya, di es, di lingkungan es, maka beruang kutub ini juga menyesuaikan diri dengan warna tubuhnya, bentuk rupa, jadi mirip sekali dengan gumpalan-gumpalan es. Kemudian ini ular yang sering ada di semak-semak daun yang hijau ya. Berikutnya, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah autotomi. Autotomi adalah kemampuan hewan memutuskan ekornya saat keadaan darurat atau terganggu atau merasa diganggu begitu. Kemudian dengan cara memutuskan ekornya. Yang sering anak-anak lihat pasti cicak ya. Kalau di rumah ada cicak, misalnya kalian nggak sengaja menginjak atau mengganggu, cicaknya merasa terganggu, maka dia akan lari, namun dia akan memutuskan ekornya supaya untuk mengelabui, supaya tidak mengejar si hewan cicak, namun si predator atau manusia itu akan melihat ekor dari cicak itu ya, karena masih bisa bergerak, bisa gerak-gerak sendiri gitu. Jadi itu salah satu cara hewan dalam menyesuaikan diri lingkungannya dan melindungi diri. Contoh lainnya adalah udang, bintang laut, kepiting, laba-laba, cumi-cumi, dan salamander. Di sini cumi-cumi juga bisa menyemprotkan tinta hitam ya untuk melindungi dirinya, nanti akan dibahas selanjutnya. Nah, ini adalah contoh bunglon. Bunglon ini adalah tadi cara mimikri, mengubah warna tubuhnya atau kulitnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Ciri-cirinya bunglon, mari kita lihat. Dapat merubah warna dirinya sesuai dengan tempat dia berdiam yang biasanya disebut dengan mimikri. Kemampuan ini membantu bunglon untuk menghindari musuh atau mengecoh musuh. Lidahnya panjang sehingga bisa menangkap makanannya dari jarak jauh. Jadi tidak hanya memiliki satu ciri khusus, namun memiliki banyak ciri khusus dan itu memiliki fungsi masing-masing ciri khusus itu. Yaitu tadi mimikri, kemudian memiliki lidah yang panjang, bisa menangkap makanannya dari jarak jauh. Kakinya juga dapat mencengkeram kuat, mempunyai mata yang bisa berputar serta bisa melihat ke segala arah, mempunyai ekor yang bisa menggulung, yang berguna untuk bergantung di pohon, dan dapat merayap dengan cepat sehingga mudah melarikan diri dari musuh yang mengejar. Nah, ini beberapa ciri yang dimiliki oleh hewan bunglon. Kemudian ini adalah bebek ya, bebek, kemudian angsa, ya, kaki yang berselaput ya nak, kemudian burung bangau. Nah, ini memiliki ciri khusus kaki berselaput. Kaki yang berselaput akan membuat luas kaki menjadi semakin besar dan dapat membuat bebek berenang lebih cepat dan bisa menginjak di biasanya tempatnya di tempat yang berlumpur ya. Yang kedua, paruhnya melengkung. Paruh yang berbentuk melengkung lebih mudah untuk menangkap ikan tanpa ikan tersebut hancur, jadi masih utuh gitu ya ditelan. Kemudian leher yang panjang dapat membuat mangsa yang berjarak jauh menjadi lebih mudah ditangkap, misalnya pada angsa atau burung bangau. Yang keempat, bulu dengan lapisan lilin. Bulu dengan lapisan lilin yang mencegah sayap untuk basah. Ketika berada di dalam air, akan terlindungi ya tubuhnya karena sayapnya itu tidak menyerap air karena ada lapisan lilinnya gitu. Yang kelima, sayap yang lebar. Sayap yang lebar ketika dikepakkan dapat membuat dorongan yang besar. Dorongan yang besar ditambah dengan kecepatan dalam mengepakkan sayap dapat membuat dorongan ke atas yang besar pula sehingga burung dapat terbang. Nah, ciri yang berikut
Hewan yang berikutnya adalah unta. Nah, unta ini juga memiliki beberapa ciri khusus ya. Mari kita lihat. Yang pertama memiliki punuk untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, ini ya, Nak. Punuk ini berupa cadangan lemak ya, bukan air ya, Nak. Tapi cadangan lemak. Yang lemak itu nanti ketika dibutuhkan, ketika si unta ini kekurangan makanan, hewan unta ini kekurangan makanan, maka lemak ini akan diubah menjadi cadangan makanan. Yang kedua, memiliki telapak kaki yang tebal untuk mencegah panas dari pasir gurun atau gurun pasir yang panas ya. Telapak kaki yang tebal. Kemudian memiliki bulu mata yang tebal agar tidak ada debu yang masuk. Ya, di daerah padang pasir, padang gurun, banyak debu ya. Jika terkena hembusan angin, maka unta ini memiliki pelindung pada matanya berupa bulu mata yang tebal. Yang keempat, lubang hidung yang dapat menutup agar tidak ada debu yang masuk ya. Kemudian memiliki kulit tebal sehingga tidak mudah berkeringat. Berikutnya hewan gurita. Ciri yang dimiliki gurita Gurita bertubuh lunak. Gurita mempunyai 6 lengan yang dilengkapi alat penghisap. 8 lengan ya, Nak. Ini ya. Tentakelnya ini ada 8 yang dilengkapi alat penghisap. Masing-masing di dalam lengan atau tentakelnya ini ada alat penghisapnya. Gurita memiliki paruh yang merupakan bagian paling keras yang ada di tubuhnya. Paruh ini berfungsi seperti rahang untuk membunuh dan menggigit mangsa. Gurita memiliki mantel yang menyelubungi bagian perut dan nampak seperti kantung. Mantel ini terbuat dari otot. Untuk melindungi diri, gurita bisa menyemburkan tinta, melakukan kamuflase, atau memutus lengannya saat terancam. Ya, banyak ya cara adaptasi si gurita ini. Nah, berikutnya ikan buntal. Ikan buntal ini ya, Nak, seperti bola ya, bola berduri. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Bisa menggembung, bisa mengempis. Nah, selain itu ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Kemudian ini adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Perlu diingat ya, rambut putih atau bulu putih sebagai cara untuk bertahan hidup supaya tidak terganggu oleh musuh. Berkamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu, dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Berikutnya adalah kelelawar dan landak. Kelelawar ini memiliki ciri memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu kemampuan ekolokasi? Kemampuan ekolokasi adalah mampu memperkirakan letak dan jarak mangsa.
Kemudian kelelawar juga